Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Sri Ayuni dengan NIM H.2010434 dari kelas PGSD semester 6B. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari artikel yang saya tinjau. Di sini terdapat beberapa pembahasan terkait hasil dari artikel yang saya tinjau. Yang pertama, saya akan menyebutkan terlebih dahulu judul artikel, yaitu judul artikel di sini tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kualitas pembelajaran di SD. Lalu adapun penulis dan publikasi. Penulis artikel tersebut yaitu Irham Abdaul Huda dan publikasinya dipublis dari Jurnal Pendidikan dan Konseling. Nah, di sini terdapat beberapa hasil tinjauan dari artikel tersebut. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang ini mengenai dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi terhadap kualitas pembelajaran di SD. Nah, yang terdapat dari artikel ini itu jadi teknologi informasi dan komunikasi sendiri itu mempunyai dampak positif dan negatifnya, khususnya dalam pembelajaran. Dari sisi positifnya, teknologi informasi dan komunikasi ini dapat membantu guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Guru bisa memanfaatkan teknologi untuk media pembelajaran agar belajar menjadi lebih kreatif dan inovatif. Nah, dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran juga bisa dilakukan dengan jarak jauh. Misalnya di zaman sekarang sudah terdapat perpustakaan online, yaitu perpustakaan yang berbentuk digital. Nah, kita juga bisa melakukan diskusi dan kelas secara online. Misalnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Nah, sedangkan dampak negatifnya sendiri itu kita harus mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus kita awasi. Nah, ketika sedang melakukan pembelajaran. Jadi jika siswa dalam menggunakan teknologi, jadi jika siswa salah dalam menggunakan teknologi itu sendiri, maka akan berdampak negatif juga terhadap pembelajaran. Siswa dan guru itu kadang-kadang bisa kecanduan aspek teknologi, bukan dimanfaatkan untuk isi pelajaran, tetapi malah digunakan untuk hal lainnya, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa jauh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya SD. Nah, jadi si penulis ini tuh ingin melihat bagaimana si perkembangan kualitas teknologi ini dalam proses pembelajaran. Apakah dapat dimanfaatkan secara baik atau tidak, seperti itu. Selanjutnya di sini ada landasan teori dari artikel tersebut. Jadi teori yang digunakan dalam artikel ini itu menggunakan sudut pandang dari Rosenberg 2001 tentang perkembangan penggunaan teknologi informasi komunikasi. Jadi menurut Rosenberg 2001 dengan berkembangnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu ada 5 pergeseran dalam proses pembelajarannya, yaitu yang pertama dari pelatihan ke penampilan. Nah, yang kedua itu dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja. Lalu yang ketiga, dari kertas ke online atau saluran. Yang keempat, fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Lalu yang kelima, dari waktu siklus ke waktu nyata. Jadi Rosenberg juga menambahkan bahwa komunikasi itu sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya. Nah, interaksi antara guru dan peserta didik itu tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Nah, untuk menjadikan proses pembelajaran yang berkualitas,
dan bermakna bagi peserta didik di sekolah dasar, guru perlu mengetahui bagaimana menerapkan dan memanfaatkan semaksimal mungkin dalam persiapan maupun dalam proses pembelajaran. Di sini juga terdapat metode penelitian yang terdapat di artikel tersebut. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam artikel tersebut adalah deskriptif kualitatif. Jadi, penelitian deskriptif kualitatif ini adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jadi, penelitian deskriptif kualitatif ini itu berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka, di mana pustaka yang dikaji yaitu diambil dari jurnal-jurnal yang diperoleh dari jurnal dan Google Cendekia. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis jurnal-jurnal yang diperoleh dan mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya di sini terdapat sampel penelitian. Sampel penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah menggunakan teknik validitas data. Jadi dalam penelitian ini itu penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data. Nah, triangulasi sumber data ini adalah mendapat kebenaran informasi dari berbagai sumber yang didapat dari pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data model Mills dan Habermas. Jadi aktivitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Nah, aktivitas yang dilakukan adalah reduksi data, display data, dan verifikasi simpulan. Di sini juga terdapat hasil yang diperoleh dari artikel yang saya tinjau. Nah, terdapat beberapa hasil. Yang pertama, jadi hasil yang diperoleh dari artikel yang saya tinjau ini terdapat beberapa hasil, yaitu bahwa TIK dalam persiapan pembelajaran dapat digunakan sebagai referensi guru dalam mencari bahan ajar dan metode mengajar yang baik. Dalam proses pembelajarannya, TIK ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. TIK dalam media pembelajaran sendiri dapat berupa aplikasi yang dibuat sendiri atau hasil unduhan, misalnya aplikasi belajar jarak jauh seperti Zoom, Google Meet, seperti itu. Nah, ataupun materi yang disajikan secara audio visual dan presentasi yang disajikan menggunakan PowerPoint. Nah, untuk di sekolah SD sendiri itu tentunya TIK sangat membantu siswanya dalam membangun pengetahuan karena tahap perkembangan siswa dalam belajar masih dengan hal-hal yang konkret. Selanjutnya, di sini ada pun kelebihan dan kekurangan dari artikel yang saya tinjau. Terdapat kelebihan dari artikel yang saya tinjau ini adalah yang pertama, artikel ini memiliki sistematika yang baik. Jadi setiap bagian disusun secara teratur sehingga memudahkan pembaca dalam mempelajari struktur penulisan artikel ilmiah. Lalu selain itu, adapun kelebihannya yaitu penulis mampu menyajikan hasil yang baik dengan menunjukkan landasan teori yang digunakan serta metode penelitian yang sesuai. Lalu, adapun kelebihan yang lain yaitu artikel ini sangat cocok dibaca oleh kalangan tenaga pengajar, khususnya di tingkat sekolah dasar, karena artikel ini itu mendeskripsikan bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Lalu terdapat pula kekurangan dari artikel ini, yaitu penulis tidak mencantumkan saran di akhir artikel. Lalu kurangnya landasan teori pada pembahasan artikel tersebut. Jadi si penulis itu hanya menyantumkan satu teori di dalam artikel tersebut. Lalu terdapat sedikit kesalahan penulisan kata dan tanda baca seperti yang kerap terjadi dalam penulisan ilmiah. Namun hal itu tidak terlalu berarti apabila dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan oleh penulis melalui hasil penelitiannya. Lalu kekurangan yang terakhir ini yaitu artikel ini kurang cocok untuk dibaca oleh segala kalangan, tetapi lebih tepat ditujukan kalangan akademisi dan orang-orang yang bergerak di bidang yang sesuai dengan konteks artikel tersebut, yaitu penelitian ini khususnya itu di bidang pendidikan sekolah dasar.
selanjutnya itu di sini terdapat kesimpulan dari hasil artikel yang saya tinjau. Jadi berdasarkan hasil penelitian pustaka, maka dapat saya simpulkan bahwa memanfaatkan dan menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat membuat proses pembelajaran ini menjadi berkualitas. Jadi guru juga perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mempersiapkan proses pembelajaran, mulai dari memilih bahan ajar dan metode pembelajaran yang tepat dengan karakteristik siswanya. Nah, ketika proses pembelajaran berlangsung, guru juga dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menjadi media pembelajaran dalam bentuk aplikasi atau penayangan materi secara audiovisual. Nah, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini, guru bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan siswanya dalam menyampaikan materi. Guru dapat memanfaatkan e-learning dan siswa dapat belajar secara mandiri dengan waktu yang fleksibel. Kreativitas dan inovatif guru dituntut agar penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat maksimal dalam proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswanya. Jadi perkembangan teknologi informasi komunikasi ini benar-benar sangat membantu guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Lalu di sini selanjutnya yang terakhir ini ada opini artikel. Jadi opini artikel ini adalah pendapat dari terkait tinjauan artikel yang saya tinjau. Jadi pendapat yang dapat saya peroleh setelah meninjau artikel ini adalah bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat membantu guru dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru dapat memanfaatkan teknologi informasi komunikasi sebagai media pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk dapat menunjang proses pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik. Misalnya, guru dapat menampilkan video pembelajaran atau media PowerPoint. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini di era globalisasi ini sangatlah memacu perkembangan media pembelajaran menjadi semakin maju. Pemanfaatan teknologi yang baik perlu dilakukan dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran, khususnya di sekolah dasar, di mana dalam hal ini guru sebagai tenaga pendidik dituntut untuk mampu dalam menguasai teknologi dengan baik dan menggunakannya dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, alat penunjang pembelajaran melalui teknologi perlu diperhatikan lebih lanjut. Lalu adapun dampak yang timbul dari artikel yang sudah saya tinjau ini, yaitu bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat dijadikan sebagai alat untuk memudahkan proses mengajar oleh guru di sekolah. Di sekolah juga meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Selain itu, dapat dimanfaatkan oleh para siswa untuk menggali lebih banyak ilmu. Apabila guru dan siswa mampu menggunakan teknologi dengan baik, maka kualitas pendidikan pun akan semakin baik. Baik, mungkin sekian penjelasan dari artikel yang sudah saya tinjau. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.